ya Amir ya Muhsin ya Mu'min ya Mu'in ya Muhyin ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadir ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Bahru ya Tawabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malik Al-Mulk Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya ya Baqi ya Warithu ya Rashid ya Sabr Azza Dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal dhurriyyatina kaffir an sayyi'atina wasatur ya uyubina wajur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilmana fi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahihan jasadana iman hayatina ilal khairi qaribana anil sarri ba'ina wal khutbara ja'una firanirna muna balil qasidana wa qadira wa iyana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Harus mempunyai ikutan daripada yang tadi disebutkan, itu baru ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia tidak bermadhab, dia bukan ahlu sunnah. Kalau dia benci sama sahabat,
dia bukan ahlu sunnah. Kalau dia benci sama keluarga Nabi, dia bukan ahlu sunnah. Ya, ngaku-ngaku boleh, saya ahlu sunnah, tapi saya nggak bermadhab. Saya benci keluarga Nabi, saya benci sahabat Nabi, itu bukan ahlu sunnah. Jangan duduk sama mereka, jangan. Ya, bukannya saya nggak mengizinkan. Oh, Habib ini
Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Al Ustaz Dadur, masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah rahmat untuk kita semua. Amin ya Allah. Insyaallah ini beliau orang soleh. Doanya mustajab. Mudah-mudahan doa kita dikabul malam ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita lanjutkan. Jadi Aqidatul Awam ini di sini benar-benar dijelaskan di siapa itu orang tua Nabi. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau sini kamu sini basah situ bocor. Ya. Jadi disebutkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga disebutkan keluarga atau nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi ya, masuk neraka musyrik kafir, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita ditanya,
kita ditanya, saat ini tanah yang paling mulia itu di mana? Maka kita akan menjawab Makkah dan Madinah. Juga dilanjutkan dengan Syam, Palestina. Itu tanah-tanah yang mulia, karena tanah yang pernah dijejaki oleh para nabi dan rasul, terutama pernah dijejaki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tanah yang paling mulia saat ini itu bukan Mekah. Tanah yang paling mulia di saat ini bukan yang ada di Ka'bah, bukan. Tapi yang di situ ditanam jasadnya Rasulullah SAW, yaitu makbarahnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanah yang paling mulia. Nggak ada lagi yang lebih mulia daripada tanah itu. Baru setelah itu Mekah, baru setelah itu Palestina, Syam. Nah sekarang kalau tanah aja menjadi mulia karena ditanam jasadnya Rasulullah SAW, bagaimana dengan ibunya Nabi Muhammad SAW yang 9 bulan berada di perut ibunya Nabi, di perut ibunya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala. Mereka ini daripada apa disebutkan orang tua Nabi ini ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Jadi la yuhasabu wa la yu'adzabu. Mereka ini ahlul fatrah ini orang-orang yang tidak mendapatkan kerasulan atau dakwahnya seorang rasul. Itu disebut dengan ahlul fatrah. Nah itu terjadi kekosongan antara Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu antara 600 sampai 700 tahun kekosongan, vakum nubuwah. Nggak ada kenabian. Ya, biasanya setelah Allah utus seorang Rasul itu wafat, diutus maka oleh Allah seorang Nabi yang membawa ajaran daripada seorang Rasul. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa seorang Rasul, bukan seorang Nabi ya. Nabi Isa Nabi dan Rasul. Jadi diturunkan kepadanya kitab. Seorang Rasul itu diberikan oleh Allah kitab ajaran syariat bagi umatnya. Nah antara Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu kosong. Ini orang-orang yang hidup di antara 600-700 tahun itu, tetap di akhirat itu enak mereka. La yuhasabu wa la yu'adzabu. Mereka nggak dihisab, mereka nggak diazab oleh Allah SWT. Termasuk orang tua Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menyebutkan orang tua Nabi masuk neraka, kafir, musyrik, itu bukan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Mereka keluar, otomatis mereka keluar. Ya, walaupun kita punya hadis sahih, dia nggak belajar ke hadisnya. Ya, yang dikatakan bahwa Abu Abaka wa Abi Finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, ini panjang hadisnya. Intinya di sini adalah paman yang dimaksudkan, bapakmu dan pamanku. Jadi abi itu belum tentu bapak, tapi bisa jadi paman. Nah, dan juga apa lagi? Dan juga yang tentang ibunya. Ya Allah, izinkan saya memohonkan ampun untuk ibuku. Hadis sahih, hadis riwayat dari Imam Muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, enggak usah, jangan. Ya. Nah, jangannya di sini bukan karena ibunya kafir, maka nggak boleh didoain, bukan begitu. Enggak, ibunya nggak ada dosa, ibunya nggak bakal dihisab, nggak bakal disiksa, apa didoain? Orang nggak ada dosanya, buat apa dimintain ampunannya? Orang bersih kok. Semulia-mulianya perut adalah perutnya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala. Selain itu lah, ya. Dan juga di dalam akidah ulama ini disebutkan istri-istri Rasulullah SAW seperti Sayyidah Aisyah, Saudah, Hafsah, Sofiyah, Maimunah. Mereka siapa? Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kalau dia merasa beriman,
Ada satu kaum merasa beriman, Allah Rasul Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, tapi dia mau ngata-ngatain Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah siapa nih anak Sayyidina Abu Bakar, Hafsah, anak Sayyidina Abu Bakar habis dicaci maki. Oh, kita kalau mau dengar nggak kuat kita. Sayyidah Aisyah, luar biasa, habis. Ya, pegangan kita satu hadis tentang orang istri-istri Nabi SAW. Ya, pegangan kita itu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah sabdanya, semua istriku akan menemaniku di dalam surga kalau aku tidak menceraikannya di dunia. Semua istriku akan menjadi istriku di surga dan menemaniku di dalam surga selama aku tidak menceraikan mereka di dunia. Sekarang saya tanya, Sayyidah Aisyah diceraikan sama Nabi? Enggak. Bahkan meninggalnya di kamar Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah ini penjahat misalnya, taruh deh mereka ini mengatakan ini penjahat. Kalau memang benar nggak mungkin Allah biarkan meninggalnya di kamar Sayyidah Aisyah. Nggak mungkin. Pasti ditaruh meninggalnya di kamar yang lain. Karena para nabi itu sesuai hadis dari riwayat dari Sayyidina Abu Bakar, para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Nah kalau memang Sayyidah Aisyah ini buruk, apakah mungkin Allah izinkan meninggal di kamar orang yang buruk? Dan apakah mungkin Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceraikannya? Nah, ini hasud, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, ya, yang mana mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jangan keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap pegang sampai mati, ajarin anak kita. Hati-hati, anak-anak kita ini Pak, hati-hati Pak, jangan taruh sembarangan pesantren. Tentang pesantren tahfidz bagus, ya. Lagunya begitu pulang Pak, bid'ah. Pak, nggak boleh itu. Ada kan gitu. Banyak istri cerai sama suaminya gara-gara belajar dari YouTube, bla 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 bla, bid'ah, haram, musyrik, kafir. Nggak boleh, ya. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada paham-paham yang sesat menyesatkan. Dan mudah-mudahan kita anak-anak kita yang pentingnya, anak-anak kita juga mudah-mudahan ya Allah jaga mereka, lindungi mereka ya Allah, bersihkan hati mereka ya Allah daripada paham-paham yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapkan iman Islam kita ya Allah sampai hari kiamat, sampai hari akhir ya Allah, menghembuskan nafas terakhir tetap berada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashraf min badrin bil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من للسخاء والوفاء دخل. يا
يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموجود في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجروات مشهد خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه ورزق له من فائض المنة ما جرت فيه بأقداره القسمة فأرسل إليه بشرا وقبل وجه العبيد رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المعنى الذي ذكرهم به المنان وما أعظم هذا المعنى الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود وتعطرت وجود أكتاف الوجود ودرست برد العوالي بهم بدراس التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع الذي يقرب بشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمن تقواه بكثرة ترجاد حيث أرز من عالم الكون صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من شر اتصل به كالمؤمن إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقد شروره قد توالى بحبيب لما العلامة نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة
بشرك لمن يزيح الضلالة وهو من فوق علم ما كثرت رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن مصلح اللسان ويعرف التعقل معاني الجلال انتشر منه بأعلام البطون والزهور ما ملأ وجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم للمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على ياسين حبيبي سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب billah datang tak mungkin kalah khilafah tegak juga syariah ini aswaja salat Allah سلام الله على Taha Rasulillah salatullah سلام الله ala yasin billah alhamdulillah kita aswaja sampai mati kita aswaja alhamdulillah majlisku aswaja alhamdulillah MNL aswaja alhamdulillah kita aswaja sampai mati kita saja alhamdulillah majlisku aswaja alhamdulillah MNL aswaja alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja salatullah سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرتك شفت بنا هذا المصدور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفاد الحق الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجه الأمة ثالثا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بك سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من دخول العين من قسم الله لهم الشرف بالقسمات الوافية التوراة الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود من خلق صبح الجمال بالنور العمود وبرز الحامل المحمود مذئن لله بتعظيمه السلام عليك
فزار اليمن غرام واستبدئ بجمال فقبل حسن تبارك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس يغفل حيث إلى عمان جمع الفخر المآب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا شهر رمضان مرحبا 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 يا شهر رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا 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 يا قادم الآن مرحبا مرحبا أنت لغاية مرامي مرحبا 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 يا شهر رمضان مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا مرحبا فليرى بكل حمد مرحبا مرحبا جلال يا سره العالم مرحبا 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 يا شهر رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود المرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا شهر
شرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى tinggal 10 menit, tapi insya Allah malam ini penutupan lebih nggak apa-apa ya? Lebih dikit nggak apa-apa? Setuju? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini cukup banyak. Mulai dari kanan ada Ustadz Edi, Ustadz Saparud, Ustadz Zainal, Ustadz Mahrus. Nah, sebelah kiri saya ada Ustadz Badun, ada Ustadz Mukhlas, dan yang lain-lainnya, Ustadz Kaplan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, keluarganya, anaknya, hidupnya, dan wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam penghormatan kepada seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak yang mencintai majelis-majelis kebaikan, dan juga ibu-ibu, saudara akhwat yang sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan kabul hajatnya semuanya. Amin. Dosanya keluar dari tempat ini diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan menemukan kita akan berada di bulan suci Ramadan, bulan yang diberikan keistimewaan di dalamnya dan diberikan kemuliaan di dalamnya khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat Nabi terdahulu tidak ada yang diberikan bulan Ramadan, ya, tidak ada. Dan umat-umat terdahulu pun juga tidak diberikan kepada mereka kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Enggak. Makanya umat Nabi Muhammad SAW ini disebutkan di dalam riwayat oleh Nabi Musa alaihissalam, umurnya pendek-pendek tapi pahalanya besar. Pahalanya subhanallah. Kenapa? Karena Allah nggak mau umat Nabi Muhammad SAW ini berada di dalam neraka, sebagaimana tidak maunya Rasulullah SAW ada satu umatnya di dalam nerakanya Allah SWT. Makanya Allah ini menjaga, memberikan, menuruti kemauan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan keistimewaan, kemuliaan di dalam setiap ibadah berlipat-lipat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati
falahu asrun amsalih. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan satu bil hasanat, ya, maka falahu asrun amsalih, diberikan 10 pahala khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek 60-70 tahun. Ya? Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, dakwahnya aja 950 tahun. Itu dakwahnya aja belum umurnya. Ya? Umat Nabi Muhammad SAW 60 baina sitin wa sab'in. Ya, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Itu juga gak banyak yang diberikan segitu. Ya. Sebagaimana kita tahu Sayyidina Muhammad SAW umurnya 63. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Umar gak jauh dari situ. Terus orang-orang baik semuanya. Ya. Nah, umur yang pendek-pendek ini kalau mau masuk ke dalam surga kayaknya nggak bakal bisa kalau amalnya sedikit. Apalagi kita, sisa umur kita berapa sekarang? Taruh deh rata-rata yang hadir 40 taruh. Ya. Dipakai buat tidur berapa tahun? Setengahnya dah. Ya, sisa 20 tahun. 20 tahun dikurangin lagi. Maksiatnya berapa tahun? 5 tahun. Taruh. Sisa berapa? Sisa 5 tahun. Buat ibadah itu taruh ibadah 5 tahun. Ya? Yang ikhlas berapa tahun? Dari 5 tahun. Habis. Sisa taruhnya 2 tahun. Nah 2 tahun mau masuk surga. Nah dulu. Hah? Udah gitu surga mau Firdaus lagi. Mau sama Nabi lagi. Nah dulu. Nah, makanya manfaatkan di bulan Ramadan. Kejar di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 84 kurang lebih. Bahkan di situ ayatnya, nasnya, diksinya, kalimatnya khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Hanya Allah yang tahu berapa-berapanya. Intinya kita kejar. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita nih kerja di satu tempat, atasan kita bilang, pulang besok atau 3 hari lagi ente ada tugasin ke Kalimantan 2 bulan ente di sana. Kira-kira apa yang kita siapin? Kos kaki, baju, anduk, semua kita bawa. Kenapa? Karena kita tahu kita mau berangkat ke Kalimantan dalam waktu 2 bulan. Lama gak 2 bulan? Lama. Persiapan kita bagaimana? Wah, padat tuh. Koper 2 koper, 3 koper. Ya, kenapa? Karena kita mau waktu yang lama di sana. 2 bulan. Nah sekarang kita ini tahu kalau kita bakal pulang ke kampung akhirat. Ada yang nggak bakal pulang di sini? Ada yang selama-lama hidup? Nggak ada. Nggak ada. Insya Allah nggak lama lagi kita pulang. Terus apa bekal kita kalau cuma mau kita tahu kita bakal pulang? Apa bekal kita? Kita siapin nggak tuh yang nyata, bukan cuma 2 bulan, selama-lamanya. Senang selamanya, susah selamanya. Ada umat Nabi yang susah sebentar, sisanya senang. Ada, ya, tapi digoreng dulu. Na'udzubillah min. Nah, sekarang apa persiapan kita kejar? Bagaimana cara kejarnya nih?
sedikit lagi di bulan Ramadan. Dan untuk masuk bulan Ramadan, ya, apa yang harus kita lakukan adalah menyambutnya. Bagaimana menyambutnya? Kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada ala nira. Apa yang kita harus sambut? Rasa gembira. Ini rasa gembira ini jangan cuma wah senang asik bulan Ramadan. Ya, jangan ngeluh masuk bulan Ramadan. Ramadan lagi. Aduh, puasa lagi. Aduh. Nah, ini nggak boleh. Kita harus senang menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Hadis menyatakan barang siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, haramallahu jasada ala. Allah mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk yang lain, bukan. Ya, makanya cocok kalau dengan doa Nabi Muhammad, ya Allah jangan sampai ada satu umatku ada di dalam neraka. Kalau dia benar-benar memanfaatkan momen ini. Ya. Dalam surat Ad-Duha disebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah akan memberikan apapun sampai engkau ridho. Apa yang bikin Rasulullah SAW ridho? Tidak ada satu daripada umatnya yang ada berada di dalam neraka. Kan Allah kasih kenikmatan kalau ada umat Nabi yang masuk ke dalam neraka, itu udah kebangetan bener, udah bener-bener bajingan, udah bener-bener waduh bangsa itu gak keturunan. Ya, kalau ada satu umat Nabi Rasulullah na'udzubillah dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir ke dalam neraka. Dan hati-hati ya, kalau masuk neraka habis itu selesai masuk ke dalam surga, itu nanti dikasih stempel jidat kalau kata Kiai Hasan ya, yang pernah disampaikan alumni Jahannam, Jahannamiyun. Di sini ditulis misalnya ini 100 tahun di Jahannam, alumni Jahannam 100 tahun. Kalau udah hilang, udah 100 tahun di dalam surga hilang. Nah, jadi ketahuan yang pernah masuk neraka siapa ya. Na'udzubillah, ya Allah jangan sampai ada satu jamaah di dalam majlis ini ya Allah yang masuk dalam neraka-Mu ya Allah, melewati siratal mustaqim bersama kekasih-Mu Rasulullah SAW dan rombongannya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, selain kita bahagia ya, dan juga perhatikan hubungan kita dengan orang tua. Ya, perhatikan hubungan kita dengan orang tua. Yang belum rapi hubungannya sama orang tua, jarang nelfon, jarang apa, mungkin ada salah, beda pendapat sedikit, atau jadi berantem, perbaiki hubungan dengan orang tua. Mumpung belum masuk bulan Ramadan. Apalagi yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan dengan sanak kerabat, keluarga. Mungkin kakak, adik, paman, bibi, tante, encang, encing, apa semua itu, ya, mbok, ya, semua perbaiki. Ya, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih ada gontok-gontokan sama keluarga, nggak negor sapa, nggak silaturahmi sesama keluarga. Ini nggak bakal berkah. Bulan Ramadan itu bakal sia-sia. Ya, hubungan baik penting. Dan juga perbaiki hubungan dengan sosial tetangga. Ini penting. Ya, penting menjaga hubungan dengan tetangga. Jangan sampai tetangga kita masih ada permohonan, ada salah yang belum selesai. Makanya malam ini kita saling bermaafkan dan niatkan di malam ini semua yang punya salah sama kita maafin tanpa mereka minta maaf. Ya, tapi kalau misalnya ada kita salah sama kakak, kita minta maaf duluan. Urusan dia maafin nggak maafin, urusan dia sama Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, di antara dua orang yang berselisih, siapa yang mau minta maaf duluan, dia yang paling mulia. Ya, dan dia akan dimuliakan oleh Allah. Kita cari kemuliaan dari Allah, jangan yang lain. Ya, dan juga jaga sekali
perhatikan ketika masuk bulan puasa, diawali dengan 1 Ramadan, ya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang nggak pernah kita hidupin di sini. Ingat, pahala berlipat-lipat. Jangan sampai ada satu sunnah atau kegiatan yang mengandung ibadah nggak kita lakuin. Yang biasa sholat sunnah wajib doang, sekarang ambil qobliyah ba'diyah, ambil sholat sunnah yang lainnya, kejar. Dan kenapa majelis ini kita tawakufkan, kita hentikan sementara, kita masing-masing fokus kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinah ila akhir ayat. Surat pertama yang turun di dalam Gua Hira turunnya tanggal 17 Ramadan. Apa tuh surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Terus nanti terakhirnya surat itu turun di Mekah. Surat apa? Al-Yauma akmaltu dinakum wa atmamtu. Itu deh. Ada nggak hafal ayatnya? Intinya hari ini telah kusempurnakan agamamu, ya, dan semuanya bahwa Allah meridhoi Islam adalah yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, sampai di bulan Ramadan dan mampu melewati Ramadan dengan keluar daripada Ramadan bersih semua dosa kita, ya, bagi terima amal ibadah kita semua dan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan juga perhatikan sekali, ini nasihat buat diri yang sendiri, ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat yang hadir semua. Ada satu hadis di dalam pernah disampaikan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min sha'im laisa jaza ilal ju' wal nafas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan sayang nggak kira-kira? Udah pada ngantuk begini. Sayang nggak kira-kira? Dikit lagi. Ya tak selesai jam 10 Sat. Ini jam 10.15 belum selesai. Lanjutkan. Dikit lagi. Ya. Nggak, dia tidak mendapatkan apapun. Dia sayang. Antum udah puasa nahan lapar, nahan aus dari pagi. Ya, udah begitu buka nggak dapat apa-apa. Kerja capek seharian nggak dibayar, nggak digaji, capek nggak? Ngamuk. Nah sekarang yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa? Karena banyak larangan yang dia lakukan selama berpuasa. Puasa bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi menahan hawa nafsu. Jangan bohong, jangan marah, jangan apalagi ngomongin orang. Ini sekarang zaman udah canggih nih, iblis pintar nih. Kita nggak ngomongin orang, enggak, tapi di HP. Gitu. Emang begitu tuh, gue kesel banget begitu. Mulutnya mah diam. Hei. Wah, berasa kayak gak ketawa. Iya tuh, sini begini, kemarin gue begitu, gini. Tangannya yang ngomong. Ya, ini sama. Dia gak ngomong, orangnya jauh. Iya. Apa ya, kata ini hati-hati. Ya, hati-hati dan jaga pandangan. Ya, di bulan puasa aja jaga, bulan lain terserah. Ya, di bulan puasa jaga pandangan. Kalau di bulan lain dilihatin, kalau ya. Tapi kalau nggak dilihat gimana? Nah, membahas ini. Mana ngomong tuh? Ya, intinya, yuk mari kita kejar bulan puasa ini. Tolong anggap ini bulan puasa terakhir. Gimana caranya itu? Udah, anggap ini bulan puasa terakhir. Bulan tahun depan anggap kita udah nggak ada.
kejar, dan juga kejar dengan membaca Al-Quran. Bulannya Quran, kita majelis kita tutup sementara, tujuannya biar baca Al-Quran. Jangan majelis kita tutup Al-Quran juga enggak. Ini namanya amsyong deh. Amsyong kalau orang Korea bilang. Bukan ini intinya ayo kita kejar dengan membaca Al-Quran. Dan juga apa? Sedekah. Ya, sedekah untuk buka puasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, ya, seseorang yang memberikan makan buka puasa untuk orang lain, dia mendapatkan pahala 100% daripada orang tersebut. Hati-hati, jangan kita mentang-mentang punya duit kita bayar orang buka puasa, kita nggak puasa, gue bayarnya dia puasa. Ntar gue dapat pahala, dia kok enggak begitu. Kita ini puasa dulu kali, gitu. Ya, kita puasa, kita bayarin orang untuk berbuka puasa. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala orang tersebut. Orang tersebut puasa belum tentu 100%. Mungkin dia ngomongin orang, marah, bohong, atau mungkin dia cuma dapat 20%. Tapi kalau kita bayarin dia buka puasa, ya, maka kita mendapatkan pahala 100%. Yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Puasa kita sehat, tapi begitu buka puasa, nah ini masalahnya. Buka puasa bakwan, gorengan, es, minyak, dan yang lain-lain, itu yang bikin sakit. Puasanya masih sehat. Begitu buka puasa kita balas dendam. Kita makan dan jual. Padahal itu bisa jadi penyakit. Gorengan tuh bakwan, bala-bala. Timik nih. Ada orangnya. Weh, jangan dagang lo weh. Gak apa-apa. Yang penting pertama begitu buka puasa, apa yang dimakan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Korma. Perhatiin, korma. Sebelum air putih ataupun teh manis hangat, ya, ataupun yang minuman yang hangat, air putih, korma, makan korma. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badan kita nih seharian nggak masuk makanan nih, kaget kalau masuk fotonya es kelapa. Apalagi bakwan, apalagi bakso, pedes lagi, apalagi lontong, kaget, sakit. Jangan nyalain puasanya, salahin makanannya. Hormat pertama, hormat masuk, dia bekerja, habis itu terserah. Ente mau minum air kotoran lagi silahkan. Jangankan air yang manis, ente mau minum apa lagi silahkan. Ya, yang penting masuk hormat dulu. Ini sepele tapi bisa bermanfaat untuk kita. Kalau kita ikutin Nabi Muhammad SAW, maka baru kita mendapatkan sumu tasihu. Ikutin caranya Rasulullah SAW dan ikutin cara berbukanya Rasulullah SAW. Ini bukan promosi korma, enggak nih. Walaupun memang ada dagang korma, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukan masjid ini. Nggak apa-apa, kalau bawa ke korma, ntar yang mau silakan ngambil ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi kalau saya mohon maaf ya. Pak Ustadz ada yang mau disampaikan, Pak Ustadz yang mau nasihat kita. Ayo berdua udah malu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syakirin wa ta'imin wa bil amal bil mazidah ya rabbana lakal kama karim syukuri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi
اللهم اجعل قبر بابا بدعاء اللهم اجعل قبر من الجنة اللهم لا تجعل قبر من النار يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل مقامنا جنة وبركة الشعوب من اسمك ومن أدى الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.